Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ataupun selamat pagi, siang, ataupun malam bagi siapapun yang mendengarkan video ini di waktu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Perkenalkan, saya Gina Wirova, berasal dari Universitas Negeri Padang yang saat ini sedang menjalani pertukaran bersama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita itu untuk membuat hologram, terutama hologram bangun ruang yang mana di sini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra yang bisa kita lihat di layar bersama-sama. Bahwasanya ini ada terdapat balok yang nantinya akan bisa kita putar-putar sesuai dengan apa yang sudah ditutorialkan oleh video ini nantinya. Mungkin bisa dilihat dulu atau peragakan sementara sebelum kita langsung masuk ke tutorialnya. Nah, ini bisa melihat dia berputar-putar atau berkuru-kuru jika kita menekan play, dan jika kita menekan pause, maka perputaran dari balok ini sendiri akan langsung berhenti. Cip. Nah, itu merupakan contoh dari berkuru-kurunya hologram balok yang sudah saya peragakan ini. Baiklah, langsung saja kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Yang pertama tentunya kita akan membuka laman situs dari website terlebih dahulu, dan untuk ini pastikan bahwasanya kita memiliki jaringan internet yang stabil. Nah, setelah kita masuk ke peramban internet, kita akan langsung melanjutkan kepada GeoGebra Web. Dan langsung saja kepada website pertama yang dibuka oleh aplikasi, yang mana ini pada layar teman-teman sudah ada nampak layar dari GeoGebra itu sendiri. Nah, langkah pertama ya seperti kita harus memastikan bahwasanya aplikasi yang kita buka ini sesuai dengan apa yang sudah saya tampilkan di layar. Pertama-tama tentunya kita akan membuat persegi terlebih dahulu. Bagaimana sih cara membuat persegi pertama-tama itu di GeoGebra? Nah, untuk ini pertama-tama kita akan membuat dengan bagaimana itu poligon, yang mana poligon ini sebenarnya merupakan bentuk dari GeoGebra itu sendiri, atau nama lain dari bentuk. Yang pertama itu tentunya kita akan membuat persegi. Di sini saya memakai 4 kotak agar memudahkan kita juga nantinya. Kita sudah mendapatkan sekitar 4 kotak untuk mengawali dari kubus hologram kita atau balok hologram kita tadinya. Nah, ini mungkin lebih memudahkan. Oh, no. Saya akan menghapus eksis terlebih dahulu. Nah, oke, sudah. Nah, setelah ini kita akan lanjut kepada masuk untuk membuat segmen. Segmen itu berasal dari AC dan juga D ke B nantinya. Setelah segmen, kita akan punya itu namanya intersect. Intersect ini akan ditentukan untuk menentukan titik pusat dari persegi kita sendiri. Selanjutnya kita akan membuat yaitunya slider. Slider ini akan berguna untuk perputaran atau menentukan perputaran dari balok kita nantinya. Ini akan saya ubah dengan nama putar dengan minimal intervalnya itu 0 derajat, maksimal 360 derajat, dan incrementnya itu 1 derajat. Nah, ini tinggal oke. Selanjutnya kita akan punya ini. Silakan diklik untuk rotate around point. Yang mana around point, kita klik dari persegi yang pertama-tama, lalu mengklik titik E atau titik pusat itu tadinya. Ini kita ubah menjadi nama yang tadinya yaitu putar dengan counterclockwise biar sama. Nah, ini bisa kita melihat adanya perputaran dari persegi yang telah kita ubah tadinya. Nah, untuk merapikan, pertama-tama mungkin teman-teman bisa lihat di layar sebelah kiri itu ada aksen, aksen, dan sebagainya. Itu tinggal di non-klik untuk menghilangkan apa saja yang rasanya tidak perlu dalam pembuatan ini nantinya. Nah, jikalau rasanya sudah rapi, kita akan masuk kepada langkah selanjutnya, yaitu kita juga akan mengulangi langkah seperti langkah pertama. Kita akan membuat persegi terlebih dahulu. Persegi dengan 4 sisi. Oh, salah. Oke, mohon maaf. Nah, ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, ini persegi kedua kita. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya tentunya sama saja dengan bagaimana pembuatan dari persegi pertama untuk balok kita tadinya. Kita mau kembali ke segmen, menghubungkan titik F dengan H, I, dan juga G. Lanjut ke intersect. Mana intersect tadi? Oke, ini intersect. Dan kan kita dapatkan titik tengah J. Oke, setelah kita mendapatkan titik tengah J, kita lanjut ke set alarm point. Kita tekan kubus kedua kita dengan titik J. Ini kita ubah menjadi putar kembali. Oke, kita dapatkan perputaran yang serupa dari kedua persegi itu tadinya. Nah, untuk merapikan sama dengan langkah di awal tadi, kita akan menghapus beberapa titik yang tidak diperlukan dari kubus kita ini. Mana dia? Oke, ini tinggal kita unklik lah tibanya. JK, oke, ini apakah hasilnya sudah? Oke, ini mungkin kita kecilkan biar lebih nampak. Nah, ini merupakan dari rangka awal dari perputaran balok kita itu tadinya. Untuk mempercantik bentuknya, kita tinggal menghubungkan garis-garis yang dibutuhkan dalam perumpamaan balok itu sendiri. Kita akan menghubungkan I aksen ke D aksen, F aksen ke A aksen, G aksen ke B aksen, H aksen ke C aksen tentunya. Nah, baik, bagaimana teman-teman? Ini merupakan langkah apa ya tibanya, langkah pertengahan dari pembuatan hologram kubus kita itu sendiri. Nah, untuk merapikan kita tinggal menekan tombol ini dan untuk menghapus beberapa objek yang rasanya tidak dibutuhkan untuk kegiatan kita ini tentunya. Oke. Yang hapus ini. Ini kita melihat apa saja yang masih tertinggal. Ini dan juga ini. Nah, ini merupakan bagaimana dari hologram balok yang sudah kita buat itu tadinya. Nah, untuk selanjutnya, untuk mempercantik ataupun mempermudah bagaimana siswa itu nantinya menggunakan dari hologram kubus ini, itu kita tinggal menekan ini kembali dan membuat button yang akan mempermudah siswa menggunakannya. Ini kita berikan play, kodenya itu start animation, dalam kurung putar. Oke, selanjutnya kita akan perlu menekan kembali, kita ubah second command, start animation, putar, pause. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat, jikalau saya menekan play itu akan terjadi perputaran otomatis pada hologram kubus, dan jikalau saya menekan pause dia seharusnya akan berhenti sendiri. Nah, ini teman-teman. Dan untuk mempercantik biasanya kita akan tinggal mengubah beberapa warna jika rasanya dibutuhkan. Seperti ini kan saya memang masih menggunakan warna standar dari perumpamaan GeoGebra sendiri, dan jika teman-teman mau ini juga bisa diubah jadi tidak ada garis-garisnya lagi, dan langsung voila, bagaimana itu hologram kubus bisa digunakan langsung oleh siswa sekolah dasar itu nantinya. Terlihat mudah dan juga bisa digunakan jikalau untuk di rumah ataupun pelajaran secara online, sebagaimana saya mengajarkan cara pembuatan hologram online ini cara daring juga kepada teman-teman sekalian. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga menyimak pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.